Hai semuanya, kembali lagi dengan kami dari Otomedia Academy dengan saya Naomi dan saya Dika. Hari ini kita berdua akan membahas tentang AI untuk email profesional. Oke, jadi kalau kita kadang-kadang nulis email ya, buat teman itu harus dibedain dan juga di pekerjaan juga harus beda. Karena memang kadang-kadang kita butuh yang sangat profesional untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Iya betul, dan ngomong-ngomong tentang email, jadi kemarin-kemarin tuh aku ada masalah Kak di kerjaanku. Karena aku kan harus nulis email ya, dan aku tuh masih bingung gimana sih cara nulis email dalam bentuk profesional gitu. Aku bingung gitu loh buatnya kemarin. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lagi bingung kayak gitu ya, AI kan memang dirancang untuk kita brainstorming sebenarnya kan ya, bukan mengeksekusi penuh apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kamu bingung tapi kamu udah paham nih emailnya mau dikirim ke siapa, terus nanti penerimanya siapa, dan juga kapan waktunya, itu kamu bisa minta bantuan sama AI sebenarnya. Nah kebetulan kemarin itu tuh aku perlu membuat email untuk bikin email proposal pengajuan kerjasama gitu, kerjasama sama brand. Dan itu kan butuh email yang bagus ya, maksudnya nggak boleh asal-asalan. Cuman tuh kemarin aku bingung, jadi kayak stuck gitu loh. Dan aku dengar katanya kita bisa ya bikin email profesional menggunakan AI. Nah itu gimana sih Pak? Jadi bisa banget teman-teman semuanya. Nah ketika kita ngomongin profesional itu harus tertata semuanya. Dari tata bahasanya, dari tanda bacanya bahkan, bahkan juga kata-katanya. Nah kalau ngomongin terkait dengan profesional, banyak di antara kita kadang-kadang penulisan huruf besar kecil aja masih suka salah gitu kan ya. Dan ini bisa berdampak terhadap pandangan calon partner kita kepada kita. Iya betul. Nah jadi memang kita bisa pakai AI nih. Kita pakai yang simple aja, yang teman-teman paling sering gunakan apa? Misalnya contohnya ChatGPT misalnya. ChatGPT atau Gemini misalnya kayak gitu. Gemini. Itu bisa banget kita untuk minta dibuatkan email profesional. Selama kita tahu konteksnya. Misalnya calon partner kita itu dari brandnya brand apa? Misalnya ada yang beauty kah? Ya, beauty. Misalnya kayak gitu ya, itu bisa kita pakai. Kemudian konteksnya ini pengajuan kerjasamanya bentuknya seperti apa? Kita bisa taruh di situ semua. Ketika udah kita taruh di dalam prompt kita, maka email profesional bisa dihasilkan oleh AI, bahkan ChatGPT, AI yang paling sering kita pakai sehari-hari. Oke, terus itu kan kalau aku pengen bekerja sama ya, kadang tuh aku juga suka disuruh bikin email untuk memfollow up. Jadi misalkan aku udah komunikasi nih sama brandnya, terus aku harus membuat email untuk follow up. Nah kadang tuh aku suka kepikiran, aku tuh suka takut kalau email aku tuh terkesannya terlalu memaksa gitu, kayak terlalu memaksa untuk deal. Nah aku tuh bingung gimana format yang bagus. Itu juga bisa ya Pak? Itu juga bisa banget. Bahkan kalau misalnya kamu udah beberapa kali kontak-kontakan gitu ya dengan calon brandnya, pasti kan ada semacam misalnya kriteria dari brand yang dimau seperti apa, atau brandnya punya karakteristik orangnya seperti apa sih. Itu bisa kita taruh di dalam prompt kita. Karena kalau itu kita taruh di dalam prompt kita, bahkan nanti AI bisa merangkai sesuai dengan karakteristik orangnya. Oh gitu. Betul. Dan juga kebutuhan dari orang seperti apa. Berarti kita emang harus detail gitu ya ngasih tahu ke AI-nya. Betul. Makin banyak kita tahu tentang calon partner kita, atau misalnya kamu contohnya brand, maka makin banyak yang hasilnya itu bisa dibuat oleh AI dan juga itu efektif sesuai dengan kriterianya. Oke, terus kalau misalkan ada sih teman aku, jadi teman kerjaan aku, dia tuh kemarin lagi kebingungan, jadi dia tuh pengen bikin email untuk reminder. Nah kalau itu gimana tuh Pak, kalau email untuk reminder? Betul, jadi kalau email untuk reminder itu kan kesannya adalah kita mungkin ada kesan memaksanya gitu, misalnya reminder untuk tanda tangan kontrak. Kadang-kadang kan mungkin orang terlupa, tapi kita mau kasih tahu, khawatir bahwa jangan-jangan memang mereka sedang berpikir aja, bukan berarti lupa. Nah kita bisa minta bantuan AI, misalnya kirimkan atau buatkan email yang memang kesannya itu tidak memaksa, hanya benar-benar melakukan reminder gitu. Dan kita bisa taruh nada bahasanya. Atau tone-nya, misalnya kamu mau tone-nya itu agak hangat aja gitu, bukan yang kesannya biar gak terkesan memaksa. Betul sekali, itu bisa banget kita taruh di prompt-nya. Oke, jadi benar-benar membantu banget ya Pak. Betul. Saya berarti telat banget ya, saya nggak tahu gitu cara-caranya. Betul, karena sebenarnya kalau ngomongin telat, nggak ada kata terlambat buat belajar. Oh iya sih, gitu. betul. Jadi teman-teman mulai bisa nih untuk mengkombinasikan apa yang ada di pikiran kita secara konteksnya gitu ya, dan juga menggunakan AI gitu. Untuk misalnya grammarnya, apalagi kalau misalnya brandnya bahasa Inggris dari luar negeri kan kita mungkin betul, karena saya yakin Naomi ini kan mungkin akan berkembang. Nanti mungkin partnernya nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri.
dimana harus menggunakan bahasa Inggris. Iya betul. Bayangin kalau salah. Iya kalau salah itu bakal memperjelek banget juga sih. Betul. Terus yang terakhir nih Pak, saya mau tanya juga menulis email untuk negosiasi. Untuk negosiasi itu kan susah ya, maksudnya kita nggak bisa asal-asalan banget gitu. Nah itu gimana tuh Pak kalau mau membuat email untuk negosiasi? Jadi kalau untuk negosiasi ini kan biasanya kita akan ada suatu sistem yang panjang. Emailnya itu nggak cuma satu kali kirim lalu selesai gitu kan ya. Nah makanya saran saya ketika teman-teman tadi misalnya menggunakan ChatGPT contohnya, pakailah fitur project di sana. Jadi kamu bisa tanya untuk negosiasi dalam fitur project itu. Jadi AI-nya itu ChatGPT-nya akan selalu merefer ke hasil-hasil perbincangan sebelumnya. Oh, jadi kayak AI-nya tuh mengingat gitu ya? Betul. Karena kan kita pasti berkali-kali tuh, maksudnya untuk negosiasi nggak mungkin sekali langsung ini kan? Betul, karena konteksnya negosiasi di mana akan ada permintaan, tawaran gitu kan ya, yang akan berulang-ulang gitu. Jadi butuh untuk AI selalu mengingat konteks pembicaraannya. Oke, terus kalau untuk tools-toolsnya tuh apa aja Pak, selain ChatGPT dan Gemini? Jadi sebenarnya kalau untuk toolsnya itu ya kita bisa pakai yang paling dasar ChatGPT, Gemini, ataupun misalnya tambahin Claude. Cloud juga lagi rame ya. Betul, sekarang. itu juga bisa banget karena Claude itu memang dirasa oleh beberapa orang lebih manusiawi dibandingkan GPT ataupun Gemini. Tapi balik lagi, ini semua tentang prompting. Kalau promptingnya asal ya bahasanya juga akan asal sebenarnya. Iya sih, kita emang harus benar-benar belajar dari dasar banget ya Pak. Betul. Karena kalau misalkan kita menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, tapi kita nggak tahu gimana cara buat prompt, pasti kan hasil yang keluar juga kurang bagus dan kurang sesuai sama apa yang kita inginkan. Betul gitu. sekali. Bapak ada tips-tips nggak Pak, gimana cara buat prompt yang bagus? Misalkan kan saya mau bikin email, misalkan saya mau bekerja sama brand beauty misal. Gimana tuh awalnya? Jadi gimana coba? Jadi kalau untuk promptnya pertama, kerjasama itu kan banyak bentuknya ya. Misalnya kerjasama dalam bentuk memberikan barang, atau misalnya kerjasamanya itu kita yang menjual barangnya mereka. Jadi kita harus tahu dulu konteksnya. Jadi setiap bikin prompt, apapun permasalahannya, apapun permintaan kita, pertama tentukan dulu konteksnya. Berarti yang pertama kita tulis konteksnya dulu. Konteksnya, kemudian tujuannya seperti apa. Lalu nanti juga kita bisa taruh peran nih untuk si AI-nya. Misalnya kita mau AI-nya itu berperan sebagai business development. Nah itu kita bisa taruh di sana. Dan juga yang terakhir kalau memang kamu punya contohnya, kamu bisa taruh contohnya dilampirkan. Oh, bisa kita lampirkan ke AI-nya. Betul. Jadi nanti mereka akan menyesuikan dengan template contoh yang ada. Aku kasih itu. Betul. Ya. Oh, berarti benar-benar membantu banget ya. Betul sekali. Jadi itu akan sangat memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Iya, soalnya kadang tuh kalau misalkan kita kirim email, misalkan ke atasan kita, ke bos kita, itu kan harus benar-benar sopan dan kata-katanya bagus ya. Betul. Karena itu juga bisa berdampak loh guys sama kalian-kalian ini kalau misalkan kita bikin email terus salah, terus salah-salah. Nanti malah sebenarnya kita mungkin bukan orang yang seperti itu, tapi karena kita tuh bikinnya asal, jadi kita dinilainya tidak profesional gitu ya. Betul. Apalagi mungkin kalau kerjasamanya lintas negara. Kita bisa loh untuk taruh misalnya orang yang akan menerima proposal kita ini dari negara mana. Karena beda negara, beda konteks sosialnya. Iya, pasti beda ya. Betul, kadang-kadang kalau misalnya di luar negeri mungkin langsung panggil nama itu bukan hal yang dipermasalahkan gitu. Tapi di Indonesia atau di negara-negara Asia itu masih hal yang perlu diperhatikan. Iya, betul. Jadi email itu bukan sekedar alat komunikasi ya Pak, tapi juga mencerminkan profesionalisme kita. Betul, karena kredibilitas kita ada di sana dan juga image dari perusahaan kita juga ada di sana. Berarti dengan bantuan AI ini, proses menulis email itu jadi lebih cepat, efisien, dan pastinya benar dong ya kalau kita bisa menggunakan dengan benar. Betul. Gitu ya. Balik lagi ke fondasinya itu promptnya. Oke, berarti kita cuma tinggal sesuaikan kembali isinya, konteksnya, tujuannya mau ke siapa, mau kayak gimana gitu ya Pak? Betul. Karena kalau kita udah ada itu semua, saya bisa jamin 90% email kita sudah sangat baik ya, tinggal 10% kita cek lagi aja. Apakah ada tanggal yang salah yang kita taruh? Oh iya benar. Atau misalnya ada penulisan nama yang salah, karena AI kan akan menyesuaikan dengan nama yang kita tulis kan. Jadi perlu tetap di verifikatornya adalah manusia, operatornya tetap manusia. Oh ya, kadang juga kalau nulis-nulis email tuh, misalkan kita nanya di AI tuh kadang gaya bahasanya suka terlalu kaku ya Pak. Itu bisa diubah juga ya? Bisa, tone-nya bisa kita ganti jadi warm ataupun lebih casual, itu juga bisa banget. Nice. Ya, jadi itu dia teman-teman, gimana caranya untuk bisa menulis email secara profesional sesuai kebutuhan
dan juga sesuai konteks yang memang kita perlukan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih banget nih Pak Andika untuk waktunya. Betul. Bisa sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol. Jadi sekarang aku udah tahu gimana caranya membuat email yang bagus ya. Betul. Dan buat teman-teman yang masih pengen tahu tentang gimana sih memanfaatkan AI lebih lanjut ke depannya, silahkan langsung di subscribe dan di like juga komen dan share ke teman-teman kalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye-bye.